Lah iya yang malah berarti Tuhan itu bagaikan raja, minta dilayani seperti Enggak. harus punya malaikat, diwakili malaikat dan sebagainya, gimana itu? Tuhan nggak butuh apa-apa. Kok ada malaikat yang bertugas ini untuk mengatur ini, Ya itu untuk melayani manusia. untuk melayani manusia yang ya? Iya. Bukan melayani Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan untuk dilayani oleh malaikat. Iya. Malaikat nggak melayani apa-apa, nggak melayani Tuhan, melayani manusia. Manusia yang diutamakan sama Tuhan. Lah sekian banyak manusia itu yang kalau diistilahkan bisa bagaikan butiran debu atau pasir, banyaknya gitu. Terus kira-kira Tuhan itu melihat manusia itu bagaimana, semuanya apa bisa mengatur yang? Lah apa Tuhan nggak kayak kurang kerjaan ngatur menungso. Ya sudah tidak ngatur ya. Ah, elah iya. Manusia tuh ibarat seperti pasir di lautan. Kalau setiap pasir dikasih nama gitu misalnya, Ya, sama dengan manusia, setiap manusia dikasih nama. Ya pasir itu akan tetap pasir, nggak dikena. Tuhan nggak mau ngiling-ngiling pasir mau. Kecuali pasir itu mulai bercahaya jadi permata baru ketok. Kalau belum bercahaya nggak ketok. jadi hanya orang-orang pilihan yang Bukan orang-orang dilihat pilihan, oleh orang-orang Tuhan. yang sudah berprestasi. Berprestasi. Tuhan tuh nggak pernah milih. Siapa yang berprestasi itu terpilih. Siapa yang berprestasi pasti terpilih. Iya. Makanya banyak orang-orang yang dalam kajian agama itu berlomba-lomba untuk menjadi baik, untuk mencapai surga. Iya, mereka tuh masih memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang semacam itu kan gelap, masih belum punya cahaya. Sebetulnya masih gelap yang Masih malah. gelap gulita, karena yang dipikirkan dirinya sendiri. Hanya memikirkan dirinya Iya, sendiri untuk masuk surga. Iya, mendekati Tuhan bukan karena cinta pada Tuhan, karena cinta surganya, takut sama nerakanya. Yang semacam itu masih gelap. Egonya yang diutamakan. Belum lillah ya, belum demi Allah, tapi udah masih demi diri. Masih demi diri. Iya. Belum betul-betul lillah. Bahkan demi wetenge dhewe. Kacau. Ayo sing dipikir kok wetenge dhewe. Ya kaya ngono njaluk swarga. Njaluk wareg nek ngono iku dudu swarga. Ada juga yang nyentil masalah Apa? busana yang kenakan ini. Iya, kenapa? Itu katanya itu kan kelihatan aurat loh. Saya juga mikir kalau laki-laki kan auratnya cuma ada yang di depan itu. Yang harus dipahami sekarang itu apa itu aurat. Banyak orang nggak paham dengan aurat. Asal ngomong aurat itu kan bahasa Arab. Dan lagi pula itu harus dipahami secara etimologi gimana, secara terminologi gimana gitu kan. Banyak orang yang nggak paham. Aurat itu berbicara tentang sesuatu yang bisa merangsang, gitu kan? Iya. Hah? Sesuatu yang Sesuatu bisa yang merangsang. bisa merangsang dinamakan aurat. Oh, bukan, yang disalahkan jangan pakaiannya, yang melihat, bukan yang dilihat. Loh, kalau sampai yang melihat loh, iya. sudah terbiasa. Oh, ini biasa, udah biasa, jadinya ya biasa. Nanti kalau yang disalahkan yang pakai pakaian, lah engko nek ana wong bule gawe anu salahno lan. Terus di luar urusannya dia. Karena ono yang harus disalahkan adalah kayak gini coba ya. Misalnya contoh gitu. Ada orang mencuri. Ya. Kemudian sama polisi orang yang dicuri ikut ditangkap. Jadi dua-duanya ditangkap. Loh Pak, kok aku ditangkap? Ya. Sing nyuri ngomong, "Lu saya mencuri gara-gara tertarik sama pakai sama hartanya sampean katanya lo." Nah. Oh iya kan?
Dia bilang, aku mencuri gara-gara saya tertarik sama hartanya sampean. Nah, coba sampean nggak punya harta, saya nggak bakal mencuri. Nah, ada orang, loh saya sampai memperkosa kamu gara-gara aku melihat auratmu gitu loh. Ya sing disalahno sing memperkosa, mau sing diperkosa disalahno. Matane jelalatan be anune. Yang harus disalahkan adalah subjek bukan objek, tau enggak? Ya, pelaku yang subjek bukan objek, tau enggak? Nah, kalau kita cerita masalah subjek, nah setiap orang ya di setiap negara itu beda-beda watak subjek. Jadi kalau kita mau memahami aurat itu di sini. Contohnya di Indonesia misalnya ya. Di Indonesia itu yang disebut aurat artinya yang disebut daerah yang paling merangsang di Indonesia. Iya. Yo iki. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu ditutup berarti selesai enggak? Yang lainnya enggak. Ya, orang di Indonesia mungkin daerah merangsang dari sini ke sini di Indonesia. Ya, daerah yang merangsang di sini. Nah, kalau di Amerika, daerah yang merangsang hanya ini. Ya, ini saja yang tutup sudah. Tapi bagi orang Arab, daerah yang merangsang sak jendik pun merangsang. Makanya bagi orang Arab harus tutup kabeh. Sak jendik-jendike merangsang. Sak kuping-kupinge merangsang. Nah, oleh karena itu kalau di sana kita harus tertutup. Karena orang sana itu nek ndelok kabeh malah sono. Makanya lebih baik ditutup karena aurat menurut orang sana di sana. Kalau aurat bagi orang Indonesia, yo segini. Daerah yang terangsang untuk orang Indonesia tuh segini. Segini ya kan? Segini udah gak terangsang lagi. Iya kan? Ya, paham ya? Ya. Daerah yang terangsang untuk orang Indonesia itu hanya segini sampai ke sini. Ini aurat namanya. Pengertian aurat di sana. Bagi orang barat, daerah yang paling merangsang di sini yang tidak terangsang hanya ini. Bahkan orang barat sekalipun telanjang tidak terangsang. Kalau tidak ada cinta. Nah, kalau orang kita kadang-kadang nggak ada cinta kayak ikune wis terangsang. Hah? Jadi ukuran aurat itu di sana, bukan objeknya yang kita perhatikan, tapi subjek. Wah, kalau di Arab itu lebih ekstrim lagi sampai jendik-jendikannya harus ditutup. Makanya, ada orang yang ojo maneh kok pupune ndelok jendike wis apa? Merangsang. Wis ereksi. Ya makanya nek kono kudu kadang-kadang wis ditutupi sih. Terangsang ae lah iya ini. Wah. Padahal kalau kita mau teliti lebih jauh, sing jenenge menungso iku makin ditutup, makin penasaran. Makin penasaran. Padahal yang terbuka itu malah nggak penasaran. Iya, betul sekali. Coba delok saiki nang Bali sing lihatlah yang makin terbuka, tidak akan terangsang. Aku biasa melukis model, telanjang, nggak masalah. Coba sebelum dibuka katoke, wah, us nebak-nebak. Begitu dibuka katoke ya, biasa saja gitu-gitu aja. Karena angan-angannya ini yang timbul duluan. Biasanya orang itu kalau ditutup-tutupi malah semakin penasaran, gitu loh. Alu diblakno pisan ae wis. Karena kalau sudah kita terbiasa melihat peristiwa ala ya semono itu. Ngono tok wae apane, paling ireng jenggureng kok. Ini ya mungkin biasa ya jadi. Oh ya, orang-orang berlebihan kadang-kadang masalah kayak gitu tuh. Sesuatu yang ya memang masalah busana itu juga tradisi sebuah daerah masing-masing. Ya, kalau tradisi beda. Kalau pengertian yang dimaksud dengan aurat itu juga harus dipahami dengan baik. Apalagi kalau bicara tentang pakaian, nah, Hyam udah pernah bicara tentang pakaian. Ukuran-ukuran aurat sama ukuran-ukuran takwa itu udah beda. Aurat itu hanya permasalahan tubuh. Bagaimana melindungi tubuh dari bahaya tubuh, dari bahaya alam.
supaya nggak masuk angin. Nah, nggak masuk angin. Harus pakai Nggak baju. cokot nyamuk. Nah, Sores duri. Iya. dan busana juga untuk yang apa itu yang ada lagi yang kemarin itu. Apa? Yang 3 itu loh, yuk, untuk baju takwa apa itu. Nah, itu kan tinggal suruh lihat aja. Lihat konten yang berbicara masalah baju. Ya, Jadi ya. tinggal kalau ada orang tanya gitu, suruh lihat kontennya yang itu. Bahas masalah